pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Zolim. Zolim kalau kita cari pengertiannya banyak. Kalau kita cari secara bahasa dalam kamus bahasa Indonesia, zolim itu berarti lalim, bengis, tidak adil, dan tidak mempunyai belas kasihan. Nah, itu dalam kamus bahasa Indonesia kita cari. Kalau kita cari dulu dalam kamus bahasa Arab, zolim itu berarti aniaya atau berlaku sewenang-wenang. Kalau menurut sebagian ulama fikih, zolim itu lawan daripada kata adil. Adil itu adalah pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zolim kebalikan daripada itu. Contoh, seseorang memakai topi di kepala kan, lalu dipakai sepatu di kaki. Itu adil menurut ulama fikih. Tapi kalau ada dulu orang yang beranggapan harga sepatu itu jauh lebih mahal daripada harga topi gua, lalu dia pakai topi di kaki, sepatu di kepala, atau zolim menurut sebagian ulama fikih. Kenapa? Karena tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita cari dulu pengertian zolim menurut Al-Quran, itu banyak ayat-ayat yang mengaturkan. Yang pertama, ada zolim berarti kafir. Itu cari di dalam Al-Quran nanti surah Al-Baqarah 254, wal kafiruna humuz zalimun, kata Allah. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, kata Allah. Dan ada lagi di dalam Al-Quran kita temukan zalim itu berarti sesat. Yang baca dalam surat Luqman ayat 11, baliz zalimuna fi dolalin mubin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, mereka itu adalah orang yang sesat atau yang sesat yang nyata, kata Allah. Ada dulu zalim itu kita cari di dalam Al-Quran berarti mementingkan kenikmatan belaka, dan banyak lagi Bapak Ibu yang kena mati. Bapak Ibu yang kena mati, kalau kita cari pengertian zalim baik secara bahasa, secara istilah maupun secara Al-Quran, sebenarnya kita ini pernah melakukan kezaliman, baik secara kita sadari ataupun tidak kita sadari. Bila kita menyadari bahwa kita ini telah zalim kepada Allah, bahwa kita zalimkan kepada Allah, karena kita pun sering mengabaikan perintah Allah dan melanggar perintah dan melanggar larangan Allah, atau zalim namanya. Kita abaikan perintah Allah dan kita lakukan larangan Allah, atau kita zalim kepada Allah. Atau kita juga telah zalim kepada diri kita sendiri tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita tidak pandai memanfaatkan seluruh jiwa raga kita yang sudah diamanahkan oleh Allah. Enak, dia sehat, tidak dipergunakan waktu sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Itu zalim namanya. Atau kita telah zalim kepada keluarga kita sendiri. Ya, kalau kita cari pengertian zalim tadi ya, kita hubungan ini. Ya. Atau kepada keluarga kita sendiri, tetangga, ataupun pada masyarakat umumnya. Bagus itu. Ya, karena kita sering menyakiti hati mereka, melukai perasaan mereka, mengambil hak mereka, itu zalim.
Atau kita juga telah zalim kepada lingkungan kita sendiri. Ya. Kita hanya bisa mengambil manfaat daripada lingkungan itu, tapi tidak bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan. Ya. Contoh, dilarang buang sampah di situ, lah ditulis kadang-kadang buang sampah di situ. Ya, itu zalim. Jangan dibuang sampah ke dalam banda itu tersumbai banda beko banjir beko. Dilakukan itu zalim. Ini zalim kepada lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai manusia, ya, itu adalah seperti pengembara yang singgah buat sementara waktu di bumi Allah. Kita di bumi Allah kuang bagaikan seorang tamu. Ya. Kita sebagai seorang tamu, Pak, kalau kita bertamu ke rumah orang, ya, baik atau tidaknya sambutan dari tuan rumah itu sangat tergantung kepada sikap dan perilaku kita bertamu. Kalau kita penampilan kita elok, sikap kita elok, baik, penampilan menyenangkan, ya, tentu tuan rumah akan senang menerima. Tidak hanya sekedar kita dipersilakan untuk singgah ke rumah awak, barangkali segala apa yang ada di rumahnya makanan akan ngagen kau. Kalau kita sopan dalam bertamu, baik dalam bertamu, penampilan menyenangkan hati tuan rumah. Sebaliknya kalau kita sebagai seorang tamu berpenampilan tidak senonoh, tidak baik, tidak elok dipandang oleh tuan rumah, ya, jangankan untuk singgah awak dibawa ke rumah lain, alu singgah saya awak itu lah diusir sebenarnya terlebih dahulu. Mau dituju kita di bumi Allah ke Bapak. Mau dituju kita di bumi Allah. Kalau kita tahu berterima kasih, bersyukur atas apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada awak, ya, dan beriman serta bertakwa kepada Allah, Allah akan memberkahi kehidupan kita di dunia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk bumi ini lai tahu berterima kasih, bersyukur, bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, janji Allah akan memberikan keberkahan baik dari langit maupun dari walakin kazzabu, tapi banyak kita manusiaku yang selalu mendustakan ayat Allah. Fa'aghznahum bima kanu yaksibun, kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ya, kalau serupa itu dilakukan, Allah berjanji pula akan menurunkan siksaan kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kalimat yang terakhir daripada ayat yang kita baca tadi yang perlu kita waspadai. Perlu kita waspadai Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak-bapak Ibu yang musibah-musibah atau bencana-bencana yang terjadi belakangan ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, kalau kita cari setiap hari, ya, dalam berbagai media massa, apakah itu cetak ataupun elektronik, luar biasa. Apakah namanya gunung meletus, banjir, longsor, luar biasa. Ya. Jangan-jangan musibah yang seperti itu sesuatu yang tidak kita ingin menimpa kita itu, ya, sebagai balasan atau siksaan Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan di bumi Allah ini. Sebab Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita perhatikan dengan seksama. Biasanya kalau Allah membicarakan tentang penduduk suatu negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, selanjutnya Allah juga membicarakan tentang keselamatan, kesejahteraan, kedamaian di dalam negeri tersebut. Sebaliknya, bila Allah membicarakan tentang penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadanya, selanjutnya Allah juga membicarakan tentang kehancuran negeri itu sendiri. Banyak contoh, Pak.
yang kita baca di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dia, Pak, ya, di masa-masa yang lalu. Salah satunya ayat yang kita baca dalam surat Saba ayat 16, 15 dan 16 tadi. Ya, akecau. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Ya. Sesungguhnya kata Allah, bagi kaum Saba ada tanda-tanda kebesaran yang diberikan oleh Allah ke negeri itu. Tanda kebesaran. Negeri Saba ini, Pak, adalah suatu negeri yang aman, tentram, penuh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuh dengan kenikmatan. Sehingga Allah katakan jannatani ayyamini wasyimal. Ada di dalam negeri itu dua buah kebun yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang penuh dengan buah-buahan yang penuh dengan kenikmatan diberikan oleh Allah. Dalam penafsiran bukan jumlahnya dua, tapi di negeri Saba itu ada sebuah bendungan yang dibangun oleh kerajaan ya Saba pada waktu itu, yang luar biasa lebarnya, luasnya. Gunanya itu apa? Untuk menampung air hujan, untuk mengantisipasi ketika ada masa paceklik. Artinya apa itu? Di negeri Sabak pada itu ada dibikin sebuah bendungan oleh kerajaannya untuk menampung air hujan. Gunanya untuk mengantisipasi di masa-masa yang akan datang akan ada paceklik. Lalu di sebelah kanan dan di sebelah kiri bendungan itu ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang luar biasa oleh Allah, yaitu tanaman-tanaman yang penuh dengan buah-buahan yang segar. Di kemakmuran negeri Sabah ini, Pak, ya, jangankan binatang buas, nyamuk aja tidak mampu hidup di sana. Begitulah makmurnya negeri Sabah. Ada dalam penafsiran yang saya baca, ketika orang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang kosong aja, itu keluar kebun itu tanpa dia petik, keranjangnya itu sudah penuh dengan buah-buah yang penuh dengan kenikmatan. Luar biasa. Pemimpinnya adil, bijaksana pada waktu itu. Ya. Sehingga Allah katakan, apa kata Allah? Kulu min rizqi rabbikum. Silahkan kalian makan, silahkan kalian nikmati. Analah aku berikan kepada kalian kejauhan. Itu kebun yang penuh dengan nikmat tadi, penuh dengan buah-buahan yang segar. Tapi jangan lupa kejauhan. Washkurullah, jangan lupa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Sehingga Bapak, ya, Allah memberikan suatu predikat kepada negeri Sabah lantaran kemakmuran, ya, negeri itu agak Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri Sabah itu adalah negeri yang baik, yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memberikan kenikmatan ke negeri Sabah itu. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, penduduk Sabah atau negeri Sabah itu lupa diri, lupa daratan. Lama itu Allah kasih nikmat, ya, mereka kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Fa'alu, berpaling daripada nikmat Allah itu. Artinya mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, menyembah berhala, melupakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak mau bersyukur lagi. Lalu aku coba, farsalna alaihim sailal arim. Ya. Lalu Allah datangkan bencana yang luar biasa. Bencana itu banjir bandang yang luar biasa. Banjir bandang yang dihasilkan yaitu jebolnya bendungan yang dibangun oleh kerajaan Sabah yang begitu luas, ya, dihancurkan oleh Allah, sehingga kebun yang indah yang penuh dengan kenikmatan tadi hancur, habis semuanya. Wa baddalnahum bi jannataini wa atayyu kulli khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil. Lalu Allah gantilah kebun yang indah yang penuh dengan nikmat tadi, negeri yang makmur tadi,
dengan pohon-pohon yang berbuah pahit dan sedikit sekali yang berbuah manis. Nah, itu apa? Kisah yang dikisahkan oleh Allah di negeri Sabah. Banyak lagi seperti kaum Aikah. Kaum Aikah, dalam tafsir kita baca kaum Aikah itu adalah kaum yang ditinggalkan, artinya yaitu kaum yang ditinggalkan oleh kaum Syuaib. Kaum Syuaib ini telah diajak oleh Nabi Syuaib untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi mereka tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Mereka tetap menyembah berhala, mengurangi sukatan, mengurangi timbangan, tidak mau menerima saran dan nasihat daripada Nabi Syuaib. Sampai mereka berkata, kecil, wahai Syuaib, kalau engkau memang seorang Rasul, tolong mintakan kepada Tuhan. Kalau memang ada Tuhan itu, kecilnya, tolong datangkan bencana kepada negeri ini. Nah, itu minta. Lalu dikabulkan oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tinggalkan kaumnya. Tidak lama kemudian memang Allah datangkan azab. Azab didatangkan Allah. Didatangkanlah awan yang begitu hitam pekat. Kemudian diturunkan hujan yang begitu lebat oleh Allah, diiringi dengan petir yang sangat menakutkan. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kaum atau penduduk Aikah hancur, mati semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kisah kaum Sabah yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Sehingga ada namanya surat Sabah di dalam Al-Quran, ya. Mempunyai relevansi dengan keadaan sekarang ini apa? Dengan keadaan dan kemajuan dunia sekarang. Coba cari di mana negara ini berlomba-lomba untuk membanggakan kekayaan mereka, ya. Membanggakan kekayaan mereka tanpa mempedulikan, memperhatikan aspek spiritual yang merupakan kebutuhan kehidupan umat manusia di muka bumi. Kejadian yang terjadi negeri Sabah tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali. Ini yang kita takutkan, Bapak. Coba cari ini Bapak-bapak Ibu. Luar biasa. Di mana terjadi bencana. Enak. Tidaklah tanah longsor, banjir, ya, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, ya. Ini yang kita khawatirkan, Bapak. Coba Bapak Ibu yang kami hormati, seandainya semua musibah yang terjadi saat ini, ya, ditimpakan oleh Allah kepada orang yang berbuat zalim, itu tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan dengan adanya bencana yang ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim itu, supaya mereka itu sadar, kembali kepada jalan Allah SWT. Tapi yang kita khawatirkan apa? Musibah itu atau bencana itu tidak hanya khusus diberikan oleh Allah kepada mereka yang berbuat zalim itu saja, tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu daripada siksaan Allah yang tidak hanya khusus diberikan oleh Allah kepada mereka yang berbuat zalim itu saja. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang patut kita cemaskan saat ini. Bukti itu semakin nyata, Bapak. Bukti itu semakin nyata. Hanya sekelompok atau perbuatan zalim yang dilakukan oleh sekelompok orang, itu bahayanya dapat dirasakan oleh seluruh manusia di muka bumi. Sebagai contoh, Bapak, ya, sebagai contoh, ya, dampak daripada perang Teluk yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Para ahli memperkirakan atau meramalkan daripada dampak sumur-sumur minyak yang diledakkan di waktu perang Teluk itu luar biasa. Mereka mengatakan antara 2,5 sampai 3 juta barel atau 400 sampai 480 juta liter minyak itu terbakar setiap hari tanpa terkontrol dan mengeluarkan jelaga 700
76.500 jelagaku udara. Menurut mereka, ya, itu 3 ton, 3 juta atau 3 ton atau 750.000 ton nitrogen yang dikeluarkannya setiap hari, per tahun. Kata mereka, ya, 2 jenis racun yang dikeluarkan oleh sulfur itu bila dicuci dengan air hujan, itu akan mengeluarkan hujan asap. Kemudian akan membunuh anak-anak dan orang dewasa, dan juga akan berpengaruh terhadap jantung dan paru-paru manusia. Itu perbuatan zalim yang dilakukan oleh sekelompok orang. Bahayanya dapat dirasakan oleh seluruh manusia di muka bumi. Yang lebih mengerikan lagi, kata mereka, menurut ahli kebakaran, ya, dari perusahaan Houston, dia memperkirakan sumur minyak yang terbakar di waktu perang Teluk itu membutuhkan waktu 6 bulan sampai 2 tahun untuk memadamkannya. Bahkan kata mereka, kalau betul-betul padam sumur minyak yang terbakar itu membutuhkan waktu 5 tahun lamanya. Coba bayangkan. Luar biasa, hanya sekelompok manusia yang melakukan kezaliman, tapi bahayanya dapat dirasakan oleh manusia di muka bumi. Sungguh mengerikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh mengerikan. Betapa hebatnya dan dahsyatnya suatu bencana, padahal itu hanya dilakukan oleh sekelompok manusia. Andai kata Bapak, di muka bumi ini setiap orang, setiap negeri ini orang melakukan perbuatan zalim, perbuatan nista, tentu bahaya yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Nah, ini yang kita tahu. Kini cuaca lebat luar biasa, tapi kita manusia pun tidak sadar, Lama itu bencana diturunkan oleh Allah, ya. Lama itu musibah diturunkan oleh Allah yang jauh daripada peringatan Allah, masih jauh. Tidaknya namun melakukan yang disuruh oleh Allah, dan tidaknya mau meninggalkan apa yang dilarang. Seperti apa yang kita bicarakan pada beberapa bulan yang lalu. Bencana itu tidak berdiri sendiri, Bapak. Tidak bersendiri. Ada yang mengundangnya. Siapa yang mengundang? Di antaranya Bapak Ibu. Yang pertama, salah cara dan salah gunanya kita manusia ini di dalam mempergunakan nikmat Allah. Enak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lizikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nyatu kerusakan di darat maupun di bumi, semuanya itu adalah akibat dari perbuatan tangan kita manusia. Coba baca sejarah. 2 kali perang dunia sudah terjadi. Itu jutaan jiwa manusia sudah melayang, ribuan bangunan rata dengan tanah. Semua itu adalah akibat daripada perbuatan kita manusia, Bapak. Dirasakan oleh seluruh manusia di muka bumi. Tapi Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya. Ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Setiap musibah yang menimpamu itu adalah akibat daripada perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah. Wa ya'fu an katsir, tapi banyak yang dimaafkan oleh Allah. Seperti apa yang kita katakan tadi, kalau sudah setiap negeri orang melakukan perbuatan zalim, perbuatan yang dilarang oleh Allah, tunggu saja lagi fantazir sa'ah. Azab Allah itu akan turun. Ya, hukuman Allah itu akan turun ke muka bumi. Yang kedua, hidup mewah. Penyebab turunnya bencana itu hidup mewah ini. Hidup mewah ini telah banyak manusia yang lupa diri, lupa dengan Tuhan. Ya. Seolah-olah dunia ini milik dia, berlaku sewenang-wenang. Ya. Seperti Firaun. Di kemewahan hidup lupa diri, sampai-sampai dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Akhirnya apa? Dihancurkan oleh Allah. Dihancur. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, akibat daripada perbuatan zalim, perbuatan nista yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini akan mendatangkan bencana. Kemudian yang ketiga, perbuatan dosa ini.
perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat. Kecil Rasulullah, "Iza kaburat dzunubul 'abdi falam yakul lahu minal amal." Apabila banyak perbuatan zalim, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, tidak ada satupun amal yang bisa menyelamatkan mereka daripada musibah itu, kecuali Allah akan menurunkan bala, kecuali Allah akan menurunkan bencana ke alam dunia ini dalam bentuk angin berapi, tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Ini Bapak-bapak Ibu. Apalagi kini Pak, itulah di penghujung tahun 2024. Ya, sebentar lagi 2024 akan meninggalkan kita. Nah, 2025 akan menyusul atau akan masuk. Ya, kalau di penghujung tahun itu nak tanggung-tanggung lagi remaja-remaji, ya, orang non Islam saja tidak mau keluar rumah, tapi malah kita orang Islam yang meramaikan dan memeriahkan tahun baru. Ini yang luar biasa. Ya, sebentar lagi, tidak terasa, padahal sahabat patangku rasanya itu, ya, menikmati tahun 2024. Kinilah katibulu 2000. Mungkin hal ini dikarenakan karena kita ini terlalu sibuk dalam urusan dunia, ya, sehingga kita lupa dengan adanya pergantian tahun. 1 tahun telah berlalu, ya, berarti usia kita sudah bertambah dan jatah untuk tinggal kita di dunia ini semakin berkurang. 1 tahun sudah berlalu, berbagai macam problema hidup sudah kita lewati dengan silih berganti. Sebagaimana karya Allah SWT, ya, yang diberikannya kepada kita. Ya, masalah umur setiap tahun yang diberikan oleh Allah itu adalah satu hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Ketika Allah SWT menciptakan makhluknya, itu ada batas dan ketentuan, termasuk batas usia kita ini. Wallazi qaddara fahada. Allah lah yang menentukan kadar kita masing-masing, dan Allah pula lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Dengan adanya, ya, ketentuan Allah seperti itu, maka setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu udah pasti ada waktu datang, ada waktu kembali, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu bertemu, dan ada waktu berpisah. Yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, yang kekal itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak ada yang sama, Pak. Tidak ada yang sama, ada yang panjang dan ada yang pendek. Tapi pada umumnya kita manusia aku ya, pingin usia itu panjang. Malah setiap habis sholat meminta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Sebenarnya nilai usia itu bukanlah ditentukan oleh panjang pendeknya, tapi ditentukan oleh baik atau jeleknya amal kita di dalam mengisi usia yang panjang. Ya. Aku nonyumu panjang kalau kita mempunyai sikap seperti sikap ular di dunia. Ya, tentu orang ketakutan nyawa. Kalau kita berusia pendek, tapi kalau kita mempunyai sikap seperti sikap katak, bakir-kir, ya, hanya menjadi santapan ular. Usia adalah tempat kita beramal. Tempat tersebut tidak akan mempunyai arti sama sekali bagi kita kalau kita tidak pandai mengisinya dengan amal soleh atau dengan amal kebaikan. Nah, itu makanya Rasulullah katakan, ya, usia yang panjang, ya, tapi mampu kita memaksimalkan usia yang panjang itu dengan amal ibadah kepada Allah, itu lebih baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kita manusia dikasih oleh Allah usia yang panjang, setiap tahun berganti, bertukar, tapi mampu kita maksimalkan usia yang panjang yang oleh Allah itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Si jahat
Jahat itu manusia, dia gila oleh Allah usia dan panjang, tapi tidak pandai mempergunakan usia. Dipergunakan hanya berbuat zolim dan berbuat maksiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita selalu hanya mengharapkan usia dan panjang kepada Allah, tapi tidak pernah meminta kepada Allah. Kita minta, ya Allah, berilah aku kekuatan ya Allah, kemampuan ya Allah, kesehatan ya Allah, untuk mengisi usia yang panjang itu dengan amalan. Ya. Pernah doa diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ahyini ma kanatul hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah jika hidup itu lebih baik bagiku ya Allah. Wa tawaffani idza kanatul wafatu khairul li. Matikan aku ya Allah jika mati itu lebih baik bagiku. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, panjang atau pendek usia kita itu tidak menjadi masalah asal selalu berada dalam kebaikan. Seperti apa yang kita katakan tadi, ya, umur itu suatu hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Tidak sedetik pun usia dari Allah kepada kita gratis, pasti akan kita pertanggungjawabkan. Malah sampai Rasulullah katakan, nanti di akhirat sana seorang hamba ini tidak akan mampu melangkahkan kakinya setapak pun, selangkah pun, bila dia tidak bisa menyelesaikan 4 perkara dengan Tuhan, dengan Allah. Mana nampak itu? Dan pertama usia dan setiap tahun dia oleh Allah kuat ditanya nanti, ya, kemana kita pergunakan. Dan kedua, jasad atau tubuh kita kuat dia oleh Allah, kemana kita pergunakan. Ketiga, ilmu, ya, kita tuntut, kita dana, lalu kita amalkan. Terakhir apa? Harta yang kita cari, banting tulang dari pagi sampai sore, peras keringat dari pagi sampai malam, itu juga akan ditanya kemana, dari mana kita peroleh, kemana kita belanjakan. Nah ini, ya. Coba alam ini selalu berputar, Bapak. Matahari itu selalu terbit dan terbenam, waktu terus berjalan, tidak ada yang bisa menghalangi waktu berjalan. Hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang selalu berputar ini, tidak ada yang bisa menghalangi berjalan. Tidak ada. Ya. Kita yang hidup ini semakin hari semakin tua. Semakin tua. Dan semakin dekat kepada liang kubur kita masing-masing. Disadari atau tidak kita sadari, kita yang hidup ini sedang antrian panjang untuk bertemu dengan kematian. Oleh karena itu tiada pilihan lain bagi kita, ya. Semakin bertambah umur orang, semakin berkurang jatah untuk tinggal di dunia ini, semakin bijaksana kita mempergunakan usia kita. Cepat mengevaluasi diri, menghisap diri, ya, sebelum Allah datang menghisap kita nanti. Menghisap diri, mengevaluasi diri setiap penghujung tahun itu diperlukan. Menimbang-nimbang mana banyak kebaikan yang kita lakukan daripada kejahatan, kezoliman, itu perlu kita lakukan. Ciptakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ciptakan tahun 2025 yang akan datang itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada tahun 2024 ini. Ciptakanlah akhirat itu jauh lebih sempurna daripada dunia yang kita tempati. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan analah dikarajukan untuk hari esok. Sebab hari esok itu sangat penting, Pak. Sangat penting. Sampai Rasulullah katakan akece Nabi, bila Anda berada di waktu sore, jangan tunggu lagi di waktu pagi datang. Bila Anda di waktu pagi, jangan tunggu lagi sore datang. Artinya mana? Ketika lagi sehat jaga oleh Allah, pergunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Ya, selagi kuat, pergunakan. Kita hidup di dunia kita, kata Imam Al-Ghazali, itu seperti pedagang. Jadi orang berdagang. Kalau orang berdagang, diperhatikan barang dagang. Perhatikan kualitas barang dagang. Kalau lagi perhatikan baru nyupai berdagang. Nah, jual. Lah baliknya berdagang perhatikan balik. Hanya perhatikan. Lah beruntung nak atau rugi. Kalau beruntung capek kita bersyukur. Kalau rugi perhatikan.
Cari sumber kerugian itu. Ya, cari, jangan ditaruh aja. Lah rugi lah baca itu rugi ditaruh aja, tidak dicari sumber kerugian awak. Jadi bakur. Mau ditujuk itu tidak di dunia aku. Kecil Imam Ghazali. Seperti pedagang itu. Ya, modal dasar awak ada di dunia aku ayo. Segala kewajiban yang telah dituntunkan oleh Allah maupun Rasulullah itu modal dasar. Laki itu laksanakan sholat 5 kali sehari semalam, puasa, zakat, ya. Ya, laki itu laksanakan dengan baik. Mati awak baik ke alam akhirat. Itu pulang modal namanya. Keuntungan yang kita peroleh nanti agio. Segala kebaikan dan amalan sunnah yang kita lakukan, itulah keuntungan dari dagangan kita di dunia ini. Ya. Kalau di tahun 2020 kemarin dan senang anak kita tinggal ya. Masih banyak yuk kekurangan. Ya, amal wajib yang kita lakukan. Ya. Baik dari segi bacaan, dari segi pokoknya dari kewajiban lah. Ya, mari kita perhatikan. Kadang-kadang lah condong waktu hari kemarin. Ya, lah bangun tanah badan. Ya, lampi ke pintu kubur. Cara berwudu pun tidak selesai. Ini yang kita perbaiki. Cara berwudu pun tidak selesai. Bahkan cara bersuci pun tidak selesai. Abaranya itu. Itu yang kita perhatikan. Kadang kita cari lah gaya-gaya. Cara bersuci pun tidak selesai. Bahasa sholat tadi kan selesai. Ya, ulang-ulang dah baru kaji ko ibarat pisang dikubak. Ya, nampak isi. Contoh, banyak nanti kita celik lah gaya-gaya. Bersuci aja di tempat suci itu tidak beres. Buang aja tak gak sih. Beko ketika bersuci apa ya? Bersuci ujung-ujung saya bersih. Ya, timbul pertanyaan. Lesam parono bersuci seperti itu, tidak sempurna. Kalau bersuci saja tidak sempurna, wudu akan selesai, tidak sempurna. Wudu tidak selesai, sembahyang pun tidak akan selesai, tidak akan khusyuk. Itulah itu laki-laki banyak nampak kali ibu ada pernah nampak bapak-bapak lah gaya-gaya lah tua-tua lah pembatan lah mungkin lah condong waktu hari kemarin itu bersuci pun tidak selesai karena ditegur salah loh. Coba duduk bersuci muka belakang bersih baru sempurna. Ya, sempurna suci kita, sempurna wudu apa? Sholat kita akan khusyuk. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, tidaklah mulai kita 2024 kita tinggal menyongsong 2025. Yang harus kita lakukan. Setidaknya harus ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2025 dapat yuk kita hidup. Ya, dapat yuk kita menikmati nikmat umur ini. Ya, kita syukuri segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Apa saja macam kita syukuri di tahun ini. Kadang-kala kita kendak mensyukuri nikmat Allah itu ketika mendapatkan nikmat. Orang ini memandang nikmat Tuhan itu dalam bentuk materi saja. Kalau ada piti banyak rumah rancak atau baru dapat nikmat Allah. Tidak pernah melihat kepada dirinya nikmat Allah yang luar biasa besar. Luar biasa. Ya, contoh kini ya, awak dan hadir kini kuan luar biasa. Alhamdulillah diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid. Ya, berjemaah di masjid. Jadi kawan awak nyolai sehat di sebelah rumah awak segala macam, tapi ke masjid tidak mampu. Jadi diri awak kini masih sehat ugar, masih bisa berjalan dari rumah ke masjid. Cari pula kawan kalau sakit tu, ya, tidak bisa duduk berdudukan makan bercucuan kemunculan itu. Alhamdulillah. Kadang-kala kita kan tidak mensyukuri nikmat ketika diberikan nikmat berbentuk materi. Banyak kepeang bersyukur. Ada rumah neraca dia baru bersyukur. Tidak pernah bersyukur tentang diri kita sendiri. Sebenarnya nikmat Allah itu terlalu banyak diberikan kepada Allah. Luar biasa. 99% itu berbentuk nikmat oleh Allah. Hanya 0,1% yang berbentuk ujian. Coba tanya abu-abu ke bawah ini. Mana banyak sehat daripada sakit oleh Allah agi kepada Allah. Banyak sehat. Luar biasa.
Aku tidak mengeluh jole. Ya, mengeluh. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, cadik ke bawah. Jangan cadik kate juga. Kalau mencadik kate juga tidak tarasu nikmat Tuhan tu. Tapi kalau kita mencadik ke bawah, lain sekali-sekali mencadik ke bawah, tarasu nikmat Tuhan. Orang tidak bisa berjalan, awak bisa berjalan. Nah, orang tidak bisa makan dengan enak, awak masih bisa makan dengan enak. Cadik di Palestina tu tidak pernah merasakan tidur empuknya di atas kasut, tidak pernah nyamannya, luar biasa. Sedang sholat di bom segala macam. Gitu, kuat di Indonesia, aku di mana bacalah. Aman, nyaman. Tergantung di awak saja, tapi orang nak datang ke masjid. Nah, itu perlu kita suka. Cari ke bawah. Jangan cari ke hati juga. Kalau kita mencari ke hati ini buat Allah itu tidak akan pernah terasa, tidak akan pernah terasa kita nikmati. Itu Rasulullah katakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Pandanglah olehmu orang yang berada di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum kecenang. Jangan sekali-kali kamu memandang kepada orang nanadu di hati kamu. Ya, orang bonda bawa dak foto. Orang dak foto bawa nak kepada. Mau itu tadi. Mau itu tadi. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, sadari anandegi Allah itu ketik atau kadang itu pasti akan kita pertanggungjawabkan. Seperti apa yang kita katakan tadi, pasti kita pertanggungjawabkan, tidak akan pernah tercecer sedikit pun. Perlu kita sadar. Kalau nyo berbentuk harap tu degi Allah, itu kita pertanggung. Sampai Ali bin Abi Thalib katakan, akicak dibentuk halaluha hisabuna, yang halal saja kita cari ya. Banting tulang dari pagi sampai malam, peras keringat sampai dari pagi sampai malam, halal, halal itu dihisab. Apalagi haram, haramuha yang qobul kecil, haramnya pasti ada ikut. Nah, itu juga masalah umur, ya, dari tahun berganti tahun pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam rangka menyambut tahun baru, buatlah perencanaan di tahun yang akan datang. Ya, kalau di tahun 2024 masih kurang, ya waktu habis, ya ibadah yang kita lakukan, ya kurang sholat tahajud segala macam, mari kita membuat perencanaan dari sekarang untuk tahun 2020 untuk memperbaiki segala ibadah kita. Barangkali waktu sudah masuk.